Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Haratunafisa, NIM 192011110042. Matkul Hadis Ahkam. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 12 dengan judul Mekanisme Peradilan. Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara. Pengadilan secara istilah adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Orang yang menjalankan peradilan adalah qadhi atau hakim. Dalam hadis Rasulullah SAW yaitu, dan dari Amir bin As bahwa ia pernah mendengar Rasul SAW bersabda, apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan perkara itu benar, berarti ia mendapatkan 2 pahala. Tetapi jika perkara itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah peradilan Islam. Pada mulanya peradilan Islam dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang paling menghukum manusia. Karena pada hakikatnya penetapan hukum adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Maun ayat 57, yaitu, katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, Al-Quran, dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukankah wewenangku untuk menuangkan azab yang kamu tuntun untuk disegerakan kedatangannya? Menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menerangkan yang sebenarnya dan diberi keputusan yang paling baik. Dasar hukum peradilan Islam terdapat dalam Al-Quran, Quran surat As-Sadd ayat 266. Hai Daud, sesungguhnya kami menyediakan kamu khalifah, penguasa di bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang berat karena merupakan hari perhitungan. Dalam hadis Ahmad dan Abu Dawud, yaitu Ahmad dan Abu Dawud mengisahkan Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, jika 2 orang datang kepadamu untuk meminta keadilan bagi keduanya, janganlah kamu memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengarkan perkara dari orang kedua, agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya atau menghakiminya. Asas peradilan Islam. Asas peradilan Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mendengarkan pernyataan dari pihak yang berselisih. Dari hadis Rasulullah dan yang bersabda, yaitu, dan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sedang mengadili 2 orang yang sedang bersengketa, maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua. Dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara untuk mengadilinya. Keputusan Ali radhiyallahu anhu bersabda, setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan ia mengisahkan hadis ini. Hadis ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta disahkan oleh Ibnu Hibban. Asas yang kedua adalah melibatkan majelis hakim. Dalam peradilan Islam ada 3 macam hakim, yaitu qadhi am adalah hakim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Ada lagi qadhi mutsabih, adalah hakim yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara umat yang berada dan orang yang menunggu masyarakat luas. Dan selanjutnya qadhi mazalim, yang hakim yang menguasai permasalahan antara masyarakat dengan para pejabat negara. Bahkan ia dapat mencatat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya Marufun yang Fawas, NIM 1920110043. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Alfi mengenai asas-asas peradilan Islam
yang ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Yang ketiga mengenai mendengarkan pengacara. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian mengangkat perselisihan kalian kepadaku, dan terkadang sebagian kalian lebih pandai berbicara daripada lawannya, sehingga aku memutuskan perkara tersebut untuknya sesuai dengan laporan yang aku dengar darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai yang keempat, yaitu mendengarkan keterangan saksi. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah persaksian seorang laki-laki dan perempuan pengkhianat, persaksian orang yang menyimpan rasa dengki terhadap saudaranya, dan tidak sah pula persaksian pembantu rumah terhadap keluarga rumah tersebut. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Mengenai yang kelima, yaitu menggunakan rasional. Mengenai keberadaan ijtihad ini sebagai salah satu sumber hukum peradilan secara lebih tegas diungkapkan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika memberikan putusan kepada dua orang yang bersengketa tentang sebuah masalah waris. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berarti, sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan pandanganku dalam perkara yang belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku. Yang terakhir mengenai asas peradilan, yaitu yang keenam mengenai hukuman. Dalam sistem peradilan Islam tidak ada seorang pun yang dihukum atas dasar penyiksaan semata. Bahkan seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi untuk suatu tindak kejahatan. Materi yang terakhir mengenai kategori hukuman yang terdapat dalam sistem peradilan Islam, yaitu ada 4. Yang pertama, hudud, jinayat, ta'zir, dan hukum mukhalafat. Mengenai penjelasan yang pertama, yaitu hudud, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, seperti hukuman cambuk sebanyak 100 cambukan terhadap pelaku perbuatan zina. Yang kedua, yaitu ta'zir, yaitu hak masyarakat pada perkara-perkara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat umum sehari-hari, seperti tindakan pengotoran lingkungan dan mencuri di pasar. Yang materi ketiga mengenai kategori hukum, yaitu jinayat, individu yang mana seseorang penderita atau korban boleh memaafkan tindak kejahatan seperti seorang korban pembunuhan atau kejahatan fisik. Yang terakhir kategori hukum, yaitu mukhalafat, hak negara, yaitu perkara-perkara yang mempengaruhi kelancaran tugas negara, misalnya seperti melanggar batas kecepatan, dengan kata lain berbentuk pelanggaran ringan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.